Di negeri ini, kertas bisa lebih berkuasa dari ingatan. Satu lembar ijazah yang seharusnya hanya penanda kelulusan, tiba-tiba menjelma menjadi naskah suci, menjadi azimat politik, menjadi teka-teki yang memecah masyarakat menjadi dua kubu. Mereka yang percaya dan mereka yang tak lagi percaya. Halo, apa kabar? Salam jumpa dengan Enigma Lian Lubis, tempatnya para penjelajah pikiran yang haus akan kebenaran di balik hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Aduh, kekurangan nafas. Bicara panjang dan cepat dalam satu tarikan nafas itu repot ya. Tapi yang nggak penting ya. Yang paling penting subscribe biar nggak ketinggalan cerita misteri berikutnya dan kasih komen apa yang ingin kita bahas di konten berikutnya. Sebelum kita lanjut mendengarkan narasi dari Om Will, nama panjangnya itu Will You Believe Me, kita jeda dulu. Kasus ijazah Jokowi bukan sekadar perkara administrasi. Ia adalah peristiwa enigma, pertemuan antara realitas dan keyakinan yang saling meniadakan. Seperti kabut yang menutupi wajah pagi, kasus ini memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara kebenaran yang nyata dan kebenaran yang diinginkan. Orang-orang mencari bukti, tetapi yang mereka temukan hanyalah gema, surat klarifikasi, foto lama, pernyataan rektor, dan tagar yang tak berhenti berputar. Semuanya tampak sahih dan palsu sekaligus. Disinilah letak kedalaman enigmatik itu. Bukan karena kita tak tahu kebenaran, melainkan karena setiap versi kebenaran menolak untuk kalah. Di bawah terang media, semua hal bisa menjadi gelap. Di ruang komentar, fakta kehilangan maknanya, berubah menjadi senjata. Dan di tengah keramaian itulah, Jokowi menjelma bukan lagi sebagai presiden, tetapi sebagai simbol yang tak bisa dijelaskan tuntas saat tokoh enigmatis dalam panggung politik Indonesia. Enigma itu bukan hanya tentang siapa dia, tapi tentang siapa kita. Bangsa yang lebih percaya pada gosip daripada riset, pada desas-desus daripada dokumen, pada kehebohan daripada keheningan berpikir. Kita hidup dalam masa di mana kebenaran bukan untuk ditemukan, melainkan untuk dipilih. Mungkin suatu hari nanti, sejarah akan menulis ulang semuanya. Kapan ijazah itu ada, siapa yang menandatanganinya, atau siapa yang pertama kali meragukannya. Tapi sebelum semua itu terjadi, kita harus mengakui sesuatu yang lebih penting, bahwa kita sendiri, sebagai bangsa, sedang kehilangan kepercayaan, bukan pada presiden, melainkan pada kemampuan kita membedakan cahaya dari bayangan. Dan seperti semua enigma, kisah ini tidak butuh jawaban. Ia hanya butuh waktu. Miris ya, mendengar narasi dari Om Will itu ya. Tapi sebenarnya kejadian palsu memasukkan ijazah, sertifikat atau yang lainnya ya, dokumen-dokumen penting itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di berbagai belahan negara di dunia ini. Setidaknya ada 7 yang gua catat ya, yang barangkali bisa menjadi gambaran bahwa ini benar-benar kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka para pemimpin dan anggota parlemen, juga para dosen di negara tersebut. Yang pertama nih ya, Paul Smith, ini presiden Hungaria. Dia itu mengundurkan diri pada tahun 2012 karena melakukan plagiarisme pada disertasinya. Gelar doktornya dicabut dan kemudian Smith mengundurkan diri sebagai presiden Hungaria. Yang kedua nih, Ali Kordon, menteri dalam negeri Iran, ya, diberhentikan oleh parlemen pada tahun 2008. Dia mengaku memiliki gelar semacam gelar kehormatan gitu ya, dari Oxford, yang kemudian terbukti palsu. Dan kemudian parlemen memberhentikannya di tahun 2008 itu. Yang ketiga ini Cristina Cifuentes. Dia itu presiden Komunitas Madrid ya. Dia resign pada tahun 2018. Dia itu memasukkan atau menyalahgunakan dokumen terkait dengan gelar masternya. Skandal ini memicu tekanan politik yang sangat besar dan berujung pada pengunduran diri Cristina. Keempat ini
skandal gelar palsu di Pakistan. Ya, ini banyak sekali parlemen didiskualifikasi pada rentang waktu 2010 hingga 2017. Pada saat itu dilakukan pemeriksaan gelar yang menyebabkan beberapa anggota parlemen, termasuk dosen-dosen di perguruan tinggi itu ya, didiskualifikasi karena melakukan pemalsuan tersebut dan kemudian dilanjutkan dalam proses hukum. Yang kelima nih, ini Salisu Bukhari. Dia itu speaker atau humas kurang lihat di DPR Nigeria. Dia mengundurkan diri dan kemudian dihukum pada tahun 1999 karena terbukti memalsukan sertifikat dan usia. Setelah dia terpilih lalu mengundurkan diri dan kemudian dilanjutkan dengan proses hukum. Yang keenam ini Maki Takubo. Ini wali kota Ito, Jepang. Luar biasa. Dia mengundurkan diri karena melakukan pemalsuan ijazah pada 2025 dan dia resign dari wali kota. Dia mengaku tidak lulus dari universitas yang dia miliki ijazah tersebut. Luar biasa ya. Apakah kemudian dia hukum? Nggak tahu. Cuma tekanan publik sangat besar dan dia mengundurkan diri. Di Jepang itu tidak perlu dihukum, biasa dia harakiri kalau udah malu kayak gitu. Karena berita selanjutnya gue nggak tahu. Dan yang terakhir ini gelombang pengakuan dan penggunaan diri yang sangat besar di Spanyol. Beberapa politisi itu mengedit CV mereka, kemudian ketahuan dan dilakukan penyelidikan, dan kemudian mereka melakukan penggunaan diri secara besar-besaran pada rentang waktu antara 2018 sampai 2025. Nah, tokoh-tokoh ini atau pemimpin-pemimpin ini tidak menjadi tokoh enigmatik. Dia tidak menjadi tokoh misterius seperti di Indonesia. Dia tidak membangun teka-teki dan tidak membangun tanda tanya yang sangat besar. Karena selain tekanan publik yang sangat besar dan ada rasa di diri dia dan penegakan hukum yang sangat besar barangkali ya, sangat ketat di sana, itu membuat mereka itu cepat sekali diselesaikan persoalannya dan dihukum. Jadi tidak sampai terjadi sosok atau terbentuk sosok enigmatik yang sangat luar biasa seperti di Indonesia yang sangat misterius dan penuh teka-teki. Jokowi dan anaknya bagaimana? Tulis komentar di sini ya. Kita lanjutkan ya. Kejadian di berbagai belahan dunia itu tidak mengakibatkan hadirnya tokoh atau sosok enigmatik seperti di Indonesia. Tidak ada misteri di situ dan tidak ada teka-teki karena semuanya itu terbongkar karena ada tekanan politik dan tekanan publik dan tekanan moral. Di Indonesia mungkin agak berbeda ya. Kenapa itu terjadi ya? Dengan mengutip atau menyadur pemikiran dari Max Stirner, salah seorang filsuf Jerman yang sangat dibenci oleh Karl Marx, barangkali penyebab kenapa sosok enigmatik ini ya, sosok kontroversial atau sosok misterius ini bisa ada di Indonesia itu karena barangkali ya satu nih, karena di kita itu di Indonesia itu percaya pada hantu kekuasaan dan dilingkupi oleh ilusi bahwa hantu itu akan memberikan kesejahteraan. Jadi di sini ada masalah pemikiran atau intelektual atau kemungkinan budaya percaya kepada sesuatu yang kurang masuk akal sehingga segala sesuatu dipercaya dan kemudian diyakini, dan ketika itu akan dibongkar menjadi sangat sulit sekali. Barangkali seperti itu ya. Apakah peristiwa enigma dan sosok enigmatik di Indonesia ini akan terbongkar misterinya? Kita tidak pernah tahu ya. Karena seperti kata Amwell dalam kalimat terakhir dari narasinya. Dan seperti semua enigma, kisah ini tidak butuh jawaban. Ia hanya butuh waktu. Nah, seperti itu ya. Sampai jumpa di Enigma dan Bugis pada episode berikutnya yang lebih mengguncang pikiran dan hati.